Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dengan NIM 224110407023 dari kelas 1 TMAA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktorisasi bilangan bulat, mata kuliah teori bilangan. Pada materi kali ini akan ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi faktorisasi bilangan bulat. Yang kedua, FPB dan KPK. Dan yang ketiga adalah teorema faktorisasi bilangan bulat. Ya, yang pertama ada definisi faktorisasi bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri disebut bilangan prima. Dan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Contoh barisan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Karena angka-angka tersebut jika difaktorkan maka hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah lawan dari bilangan prima. Jadi, bilangan komposit itu bilangan-bilangan yang apabila difaktorkan mempunyai lebih dari 2 faktor. Contoh barisan bilangan komposit ada 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada FPB dan KPK. FPB, faktor persekutuan terbesar, merupakan nilai terbesar yang dihasilkan oleh 2 atau lebih faktor bilangan. Sedangkan KPK, kelibatan persekutuan terkecil, adalah nilai terkecil yang dihasilkan oleh 2 atau lebih kelipatan bilangan. Contoh mencari FPB. Tentukan FPB dari 198, 216, dan 252. Faktor dari 198 ada 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11. Faktor dari 216 ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. Dan faktor dari 252 ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 0. Sesuai dengan definisi FPB, yaitu nilai terbesar yang dihasilkan oleh 2 atau lebih faktor bilangan, maka untuk mencari FPB dari 198, 216, dan 252, kita mengalihkan faktor dari bilangan-bilangannya. Untuk mencari FPB, maka kita mengalihkan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0 sama dengan 18. Selanjutnya contoh KPK. Tentukan KPK dari 198, 216, dan 252. Faktor dari 198 ada 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 1. Faktor dari 216 ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. Dan faktor dari 252 ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 0. Sesuai dengan definisi KPK, yaitu nilai terkecil yang dihasilkan oleh 2 atau lebih kelipatan bilangan. Maka untuk mencari KPK dari 198, 216, dan 252 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1 sama dengan 16.632. Selanjutnya ada teorema faktorisasi bilangan bulat. Teorema yang pertama yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima.
Contohnya yaitu 4 bisa dibagi dengan 2, 6 bisa dibagi dengan 3, dan 10 bisa dibagi dengan 5 atau 2. Teorema yang kedua yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian-perkalian bilangan prima. Contohnya 5544 apabila difaktorkan maka hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7 kali 11 atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1. Kemudian teorema yang ketiga yaitu jika n suatu bilangan komposit maka n memiliki faktor k dengan 1 kurang dari k kurang dari akar n. Dan yang terakhir teorema keempat yaitu jika bilangan bulat positif n tidak memiliki faktor prima p dengan 1 kurang dari p kurang dari akar n, maka n suatu bilangan prima. Kemudian ada saringan Eratosthenes. Saringan Eratosthenes adalah salah satu cara untuk menentukan bilangan prima. Di sini saya mempunyai satu contoh soal. Soalnya yaitu carilah bilangan prima yang kurang dari 100. Pertama-tama adalah kita harus mencari akar dari 100, yaitu 10. Kemudian mencari bilangan prima yang kurang dari 10, yaitu ada 2, 3, 5, dan 7. Dalam penggunaan saringan Eratosthenes untuk menentukan bilangan prima kurang dari 100, pertama-tama kita menuliskan bilangan 1 sampai 100 secara berurutan. Kemudian mencari akar dari 100 yaitu 10 dan menentukan bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Mengingat kembali bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di sini untuk menentukan bilangan prima kurang dari 100, maka kita harus mencari angka-angka yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan menggunakan metode atau cara ini, maka di sini kita mencari bilangan-bilangan yang bisa dibagi 2, 3, 5, dan 7. Untuk bilangan-bilangan yang bisa dibagi 2, 3, 5, dan 7, maka dicoret karena otomatis mereka mempunyai lebih dari 2 faktor dan berarti itu bukan bilangan prima. Dan sisa angka yang tidak dicoret atau tidak bisa dibagi dengan 2, 3, 5, maupun 7 kita lingkari. Bilangan-bilangan yang kita lingkari disebut dengan bilangan prima karena mereka hanya mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima yang kurang dari 100 ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.